Mari kita bersatu hati di dalam doa. Pada masa Advent yang keempat ini, kami tetap datang bergembira, mempersiapkan hati dan hidup kami menyambut kelahiran Putra Bapa Yesus Kristus yang datang ke dunia. Biarlah kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu, menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat memasuki Advent yang keempat. Dan ini berkaitan dengan kasih. Dan firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Kasih karunia. Kasih karunia saya gambarkan seperti ketika saya tidak mempunyai uang ataupun tidak punya sama sekali uang saku, uang untuk kebutuhan sehari-hari, kering kerontang. Lalu ada orang yang datang memberikan 4 lembar uang 50 ribuan, berarti 200 ribu. Wow, tentu rasanya ini sesuatu yang tanpa diduga, unpredictable, membuat kita tercengang dan terkejut. Kasih karunia melebihi hal itu. Kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu charis, dan dalam bahasa Ibrani ker. Kasih karunia, anugerah, kemurahan hati. Menurut Kevin J. Conner, kebiasaan orang Yunani, dia memberikan hadiah tanpa pamrih dari kemurahan hatinya yang murni, tanpa imbalan. Itulah kasih karunia. Dan di dalam konteks Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 ini, berita kelahiran Yesus berkaitan dengan kasih karunia. Berita kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan Maria ketika mendengar dikunjungi oleh malaikat, datang masuk ke rumahnya. Malaikat ini berkata di dalam ayat 28, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Sesuatu yang terkejut bagi Maria, karena hal sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah hidupnya. Malaikat mengunjunginya. Mendengar perkataan itu, Maria bertanya dalam hatinya, apakah salam itu? Di dalam ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini berita yang membuat Maria tercengang dan membuat di satu sisi Maria gembira, di satu sisi Maria takut. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Maria, yaitu bahwa Allah mempercayakan kepada Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Dan di dalam kasih karunia Tuhan kepada Maria, anaknya ini yang bernama Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kemudian ada kaitannya dalam kasih karunia itu keturunan leluhur Daud, bapak leluhurnya Daud, dan keturunan Yakub. Ada kaitan di dalam perjanjian lama
orang-orang besar, orang-orang ternama, orang-orang termasyhur. Dan rupa-rupanya di dalam kasih karunia Allah kepada Maria, Yesus, anak yang dikandungnya ini dan akan dilahirkannya, menjadi penyelamat. Dan itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kasih karunia yang dari Allah dianugerahkan, diberikan, dipercaya kepada Maria merupakan sesuatu yang tidak lazim, tidak pernah akan terjadi lagi dalam sejarah dunia. Dan kasih karunia yang diberikan Allah kepada Maria, bentuk kepercayaan untuk membawa keselamatan bagi dunia. Lalu di dalam kasih karunia, orang yang dipercaya, orang yang dipilih mendapatkan kasih karunia ini adalah hidupnya tetap di dalam kerendahan hati. Karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan, karena dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dan dia dipilih oleh Tuhan karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayatnya yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Betapa bahagianya Maria di tengah-tengah hal yang sulit diterima secara akal manusia. Di tengah-tengah mungkin penolakan orang karena dia seorang gadis, seorang perempuan yang belum pernah menikah, tapi dia harus mengandung putra Allah yang dipenuhi Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita hidup di dalam Allah, kasih karunia itu akan selalu hadir bersama kita. Sesuatu yang mustahil secara dunia, secara logika, secara kasat mata manusia. Tetapi ada hal-hal yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah dengan caranya. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kasih karunia itu memimpin hidup kita untuk melihat dengan mata tajam kepada orang-orang di sekitar kita yang belum memperoleh kasih karunia, yang belum memperoleh belas kasih Allah, yang belum memperoleh anugerah Allah, yang belum pernah mendapatkan hal yang mustahil dari Allah. Dan Tuhan mau memakai kita menjadi pembawa kasih karunia itu yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam karya keselamatan ada bentuk wujud kasih karunia yang besar, yang tidak mungkin kami dapatkan dengan usaha kami. Kasih karunia itu adalah anugerah Allah secara cuma-cuma dan dipercaya kepada anak-anaknya yang datang, yang percaya, yang mengandalkan hidupnya kepada Allah. Dan kasih karunia itu pun memimpin setiap langkah kita menjadi sesuatu sukacita besar dan berdampak kepada sesama, membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa kasih. Dalam nama Yesus kami